Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan membahas tentang neuroglia. Sistem syaraf kita merupakan suatu kompartemen yang sangat padat. Dari keseluruhan dari sistem syaraf kita, spasium ekstraselulernya hanya sekitar 20%. Dari kompartemen yang padat ini ternyata terdiri terutama oleh dua tipe sel, yaitu yang pertama adalah neuron itu sendiri. Neuron adalah unit fungsional dari sistem syaraf. Sedangkan yang kedua adalah neuroglia. Neuroglia adalah sel penyokong yang bertugas untuk mempertahankan, menutrisi, dan juga menjaga sistem syaraf kita. Jumlah dari neuron itu sendiri adalah 10 pangkat 11. Sedangkan jumlah dari neuroglia itu bahkan lebih banyak lagi, sampai 10 sampai 50 kali dari jumlah neuron kita. Neuroglia sendiri terdiri atas 6 tipe sel. 4 ada di sistem syaraf pusat dan 2 ada di sistem syaraf tepi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah astrosit. Astrosit ini adalah sel yang paling banyak terdapat di sistem syaraf pusat. Astrosit sesuai dengan namanya, bentuknya seperti bintang. Kaki-kakinya akan menjalar melingkupi kapiler-kapiler yang ada di sekitar neuron dan juga neuron itu sendiri. Astrosit ini berperan penting dalam pergantian ataupun exchange antara kapiler dengan neuron. Selain itu, astrosit akan membantu menentukan permeabilitas kapiler. Sehingga dia juga akan sangat berperan penting pada sistem sawar darah otak yang akan kita bahas nanti. Astrosit juga membantu migrasi dari neuron-neuron yang baru terbentuk dan juga formasi dari sinaps antar neuron. Astrosit membantu mengontrol lingkungan-lingkungan kimiawi di sekitar neuron. Seperti misalnya membersihkan ion kalium, lalu kemudian menangkap dan merecycle atau mendaur ulang dari neurotransmitter yang sudah keluar. Selain itu, dia juga bisa berespon terhadap impuls-impuls syaraf yang ada di sekitar dendrit maupun akson. Yang sel kedua adalah sel mikroglial. Sel mikroglial ini adalah sel pertahanan tubuh ya, untuk khusus di sistem syaraf pusat. Bisa terlihat bentuknya ya, bentuknya yang seperti bertanduk-tanduk ini ya. Ini disebut prosesus. Nah, prosesusnya itu akan menempel pada neuron-neuron yang ada di sekitarnya, fungsinya untuk memonitor kesehatan dari neuron tersebut. Jadi, dia dapat merasakan apakah si neuron itu berada dalam kondisi yang baik atau mengalami masalah, entah itu terluka atau lain sebagainya. Mikroglial ini nanti akan bermigrasi mendekatinya, lalu mikroglial akan bisa bertransformasi menjadi suatu tipe sel makrofag atau sel yang dapat memakan atau memfagositosis si neuron yang telah mati ataupun mikroorganisme seperti virus, bakteri yang telah menyerang sistem syaraf pusat. Sel yang ketiga adalah sel ependimal. Sel ependimal ini ya bentuknya kubus ya, kubus mulai dari kubus kolumner atau memanjang atau ada juga bentuknya yang memipih. Nah, ini biasanya bersilia atau berambut halus seperti ini. Nah, silia ini akan melingkupi ruangan yang ada di
otak maupun di korda spinalis. Ya, di korda spinalis. Dengan dia melingkupi ruangan-ruangan atau kavitas-kavitas yang ada di otak maupun di korda spinalis, maka dia berfungsi sebagai barrier permeable antara cairan-cairan cerebrospinal yang mengisi kavitas-kavitas tersebut. Silia-silianya akan membantu sirkulasi dari cairan cerebrospinal mengalir dari tempat produksinya menuju ke kavitas-kavitas yang ada di otak maupun di korda spinalis. Perlu adik-adik ingat bahwa fungsi dari cairan cerebrospinalis itu juga sebagai bantalan, sehingga tekanan ataupun goncangan yang didapatkan oleh otak ataupun sumsum tulang belakang atau korda spinalis itu dapat teredam. Sel yang keempat adalah oligodendrosit. Oligodendrosit walaupun bercabang, nih bisa terlihat di sini, ya, tapi prosesnya lebih sedikit dibanding astrosit. Oligodendrosit ini akan melingkupi syaraf-syaraf di sistem syaraf pusat. Ya, dia akan menggulung di sana, ya, dengan ketat, dan fungsinya adalah sebagai insulator, dari gelombang listrik, ya, yang berjalan di sepanjang neuron kita. Nah, 4 tipe sel ini yang berada di sistem syaraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Untuk sel yang kelima, ini adalah sel satelit. Ya, sel satelit atau sel Schwann. Sel satelit ini bisa dilihat di sini, ya, seperti namanya, dia merupakan badan sel, ya, badan sel yang ada di sistem syaraf perifer atau sistem syaraf tepi. Diperkirakan astrosit ini fungsinya sama, diperkirakan sel satelit ini fungsinya hampir sama seperti astrosit yang ada di sistem syaraf pusat. Masih ingat ya fungsi astrosit itu apa? Sel yang selanjutnya adalah sel Schwann. Sel Schwann atau nama lainnya adalah neurolemmocyte, ya, neurolemmocytus. Dia akan melingkupi syaraf yang ada di sistem syaraf perifer dan membentuk lapisan-lapisan atau selubung mielin di akson-akson yang ada di sistem syaraf tepi. Jadi, yang ada di sistem syaraf pusat adalah astrosit, sel mikroglial, sel ependimal, dan oligodendrositus, sedangkan yang ada di sistem syaraf tepi adalah sel satelit dan sel Schwann.